Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GC Business School. Di sini saya ingin menjelaskan apa manajemen kompensasi dari buku Dokter Ibu Siti Nurjana. Nah, di sini saya udah buat mappingnya. Nanti kita lihat lagi langsung ke materinya lebih jelas. Oke, sekarang kita udah masuk ke min mappingnya manajemen kompensasi. Di sini akan dijelaskan apa itu pengertian, tujuan, jenis kompensasi, sistem, asas-asas sampai komponen. Nanti kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, lanjut ke pengertian kompensasi. Nah, kompensasi adalah suatu imbalan baik secara finansial maupun non-finansial yang diberikan terhadap karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu organisasi. Nah, kompensasi ini dapat berupa finansial atau uang, atau segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang, atau bisa juga dalam bentuk non-finansial, seperti penghargaan, jabatan, dan kondisi kerja lainnya. Oke, lanjut ke tujuan kompensasi. Tujuan manajemen kompensasi adalah membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi serta menjamin terciptanya keadilan secara internal maupun eksternal. Tujuan kompensasi menurut David Keynes, William Wetter tahun 2000, tujuan manajemen kompensasi yang pertama, memperoleh SDM berkualitas. Tujuannya agar karyawan merasa puas terhadap kompensasi yang diterimanya. Kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Jika karyawan memiliki kepuasan terhadap sistem kompensasi yang diberikan perusahaan, maka karyawan tersebut akan merasa nyaman dan betah untuk tinggal sehingga tidak akan adanya terjadinya perpindahan atau pengunduran diri ke perusahaan lainnya. Terlebih lagi apabila karyawan yang keluar adalah karyawan yang memiliki kompetensi khusus sehingga untuk mencari gantinya akan sulit dan butuh waktu serta penyesuaian yang lebih. Yang ketiga, menjamin keadilan. Program kompensasi yang baik adalah kompensasi yang diberikan terhadap keadilan yang baik secara internal maupun eksternal. Keadilan internal adalah ketika kompensasi diberikan sesuai dengan jenis, beban, dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dikerjakan. Kalau keadilan eksternal merupakan pemberian kompensasi terhadap karyawan atau pekerja yang dikomparasikan dengan perusahaan lain dengan jenis, beban, tingkat kesulitan yang sama di pasar kerja. Oleh karena itu, kompensasi yang adil juga harus terukur dan diukur serta memiliki ukuran yang telah disesuaikan dengan jenis, beban, dan tingkat kesulitan pekerja. Yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Terhadap pola perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Misal, perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan karena kerjanya baik seperti taat terhadap peraturan, bekerja sesuai SOP, disiplin dalam bekerja, tepat waktu, bertanggung jawab, maupun menjadi panutan bagi karyawan lain. Yang kelima, mengendalikan biaya. Program kompensasi yang wajar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, akan membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan karyawan yang dengan kualitas seperti yang diharapkan. Yang keenam, mengikuti aturan pemerintah. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang di dalamnya membahas tentang besaran kompensasi karyawan. Oleh karena itu, sistem kompensasi yang dibuat oleh perusahaan setidaknya harus diberikan sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku di Indonesia, termasuknya UMK yang harus diterapkan di seluruh Indonesia. Lanjut, yang ketujuh, terbuka dan transparan. Sistem kompensasi yang baik hendaknya diberikan secara terbuka dan transparan serta dapat dipahami oleh semua anggota dalam organisasi. Yang kedelapan, meningkatkan efisiensi administrasi. Sistem kompensasi yang baik hendaknya dirancang dan dikelola dengan efektif dan efisien.
dengan membuat sistem informasi SDM secara sistematis teregistrasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Walaupun tujuan ini sebenarnya sebagai pertimbangan sekunder saja dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain, namun keberadaannya dapat membantu perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif. Lanjut ke sistem kompensasi. Menurut Suwanto dan Priyansa, sistem kompensasi merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan dan terdiri dari komponen-komponen kompensasi, mulai dari penentuan besaran kompensasi dan cara pemberian. Sistem kompensasi harus dapat menampung pengaruh faktor luar sehingga terjadinya keseimbangan. Lanjut ke asas kompensasi. Di sini ada dua asas. Yang pertama, asas adil. Asas adil berdasarkan kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus memenuhi keadilan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, prestasi kerja, beban kerja, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan memenuhi persyaratan lainnya. Jadi asas adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama rata bilangannya atau disertakan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, asas layak dan wajar. Besaran kompensasi yang diterima karyawan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat normatif yang ideal. Ukuran dari kata layak dan wajar itu sangatlah bersifat relatif. Lanjut ke macam-macam sistem kompensasi. Yang pertama ada sistem waktu. Kompensasi di mana besarnya kompensasi didasarkan kepada jumlah waktu kerja yang disesuaikan dengan standar waktu seperti jam, minggu, ataupun bulan. Yang kedua, sistem hasil output. Sistem kompensasi di mana besarnya kompensasi didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan namanya waktu mengerjakannya. Yang ketiga, ada sistem borongan. Sistem borongan adalah sistem kompensasi di mana besaran kompensasi didasarkan kepada volume pekerjaan dan lamanya mengerjakannya. Lanjut ke jenis-jenis kompensasi. Secara langsung itu ada gaji dan upah. Pada umumnya merupakan pemberian kompensasi secara finansial. Gaji diberikan berdasarkan tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Sedangkan untuk upah biasanya secara langsung yang diberikan berdasarkan tarif gaji per jam atau upah harian, sehingga semakin lama kerjanya semakin besar upah yang diterima. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan pemberian kompensasi secara finansial dan merupakan tambahan di luar gaji yang telah ditetapkan atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Oke, yang tidak langsungnya itu ada tunjangan. Di sini tunjangan sama, merupakan tambahan di luar gaji maupun upah. Misal asuransi kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan hari raya, tunjangan melahirkan, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Dan yang kedua, fasilitas. Fasilitas juga merupakan pemberian kompensasi secara tidak langsung di luar gaji dan upah. Semisal tambahan cuti hari kerja, rumah dinas, ruangan kerja khusus. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen kompensasi yang diambil dari buku Dr. Ibu Siti Nurjana. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.